Hindun binti Utbah, perempuan yang mengunyah dendam lalu ditelan oleh rahmat. Malam sebelum Uhud, api unggun menyala di kaki gunung Uhud. Di sekelilingnya, para lelaki Quraisy menajamkan pedang. Di antara mereka, seorang perempuan berdiri tegak. Matanya tajam, suaranya keras, hatinya penuh dengan dendam. Namanya Hindun binti Utbah. Tak ada yang lebih berbahaya malam itu daripada perempuan ini. Bukan karena pedang di tangannya, tapi karena kebencian yang ia bawa. Hindun lahir di jantung kekuasaan Mekah. Hindun binti Utbah lahir dari keluarga elit Quraisy. Ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, adalah salah satu pemimpin paling disegani di Mekah. Ibunya, Sofiyah binti Umayyah, juga berasal dari darah bangsawan. Sejak kecil, Hindun dibesarkan dalam budaya kehormatan suku, kebanggaan nasab, dan superioritas Quraisy. Ia cerdas, fasih berbicara, dan memiliki pengaruh sosial yang besar. Bukan sekedar perempuan istana, tetapi ia penggerak opini di kalangan Quraisy. Sejak kecil, Hindun dibesarkan dengan keyakinan bahwa Quraisy adalah poros dunia, penjaga Ka'bah, dan pewaris kehormatan Ibrahim, versi mereka sendiri. Ia belajar berbicara dengan tajam, menyusun syair dengan menusuk, dan memahami satu hukum tak tertulis di Mekah. Kehormatan suku lebih mahal daripada nyawa. Ketika Nabi Muhammad mulai menyeru tauhid, Hindun melihat sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekedar ajaran baru, Islam. Menghapus hierarki bangsawan, menyetarakan budak dan tuan, mengancam dominasi Quraisy atas Ka'bah. Bagi Hindun, ini adalah pemberontakan ideologis. Sumber Al-Sirah Al-Nabawiyah Ibnu Hisham Jilid 1. Ketika terjadi Perang Badar datang seperti petir di siang bolong. Dalam satu hari, ayahnya Hindun, Utbah, pamannya Syaibah, saudaranya Walid, semuanya tewas di tangan kaum muslimin. Mayat-mayat itu dibuang ke dalam sumur, dan bagi Hindun itu adalah penghinaan terbesar dalam sejarah Quraisy. Sejak hari itu, Hindun tidak lagi sekedar menolak Islam. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menghancurkannya. Ia memimpin propaganda, memalaskan emosi Quraisy dan menyusun dendam dengan sabar, seperti racun yang disimpan hingga waktu tepat. Bagi Hindun, ini bukan sekedar kekalahan militer. Ini adalah kehinaan suku, kehancuran keluarga, dan luka dendam yang membara. Sejak saat itu, Hindun bersumpah, darah harus dibalas dengan darah. Ia menjadi salah satu arsitek kebencian Quraisy, mengobarkan api dendam melalui syair, nyanyian perang, dan provokasi publik. Peran yang sangat efektif dalam budaya Arab kala itu. Ia mengolok Nabi Muhammad dengan benggutnya, menyebut mereka lemah, anak-anak budak, tidak beradab. Tujuannya merendahkan figur Nabi di mata publik Quraisy, memuji keluarga sendiri, dan menekankan dendam. Menyatakan bahwa keluarganya, Quraisy elit, terhina karena kekalahan di Perang Badar. Menegaskan bahwa darah ayah, paman, dan saudara wajib dibalas. Ia menghasut orang untuk ikut membunuh paman Nabi SAW. Syair itu mengandung janji, kebanggaan, dan hadiah bagi yang berhasil membunuh Hamzah. Membentuk atmosfer perang psikologis menjelang Uhud. Sumber Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir Jilid 3. Ketika perang Uhud, ketika dendam menjadi kejahatan. Saat perang Uhud, itu adalah panggung untuk Hindun. Ia tidak turun sebagai prajurit, ia turun sebagai arsitek kebencian. Hindun mendekati Wahsy, budak Habasyah yang ahli melempar tombak. Ia berkata, "Jika kau bunuh Hamzah, maka kau akan bebas." Janjinya. Hamzah, nama itu membakar hati Hindun. Paman Nabi SAW itu bukan hanya membunuh keluarganya, tapi ia adalah simbol kekuatan Islam. Saat itu tombak melayang. Hamzah gugur. Namun Hindun belum puas. Ia mendatangi jasad Hamzah, membelah dadanya, mengambil hatinya, lalu mengunyahnya. Tak lama ia memuntahkannya. Sejarah Islam mencatat momen ini bukan sebagai keberanian, tetapi sebagai puncak kebiadaban yang lahir dari dendam. Ketika Rasulullah SAW melihat jasad pamannya, beliau menangis dan berdoa agar Allah membimbing umatnya yang tersesat. Sumber Al-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham. Tahun-tahun penuh kebencian dan kekuatan yang mulai rapuh, Hindun tetap berdiri di garis depan pemusuhan.
saat perang Khandaq, provokasi politik, perang syair, dan ejekan. Namun, waktu berbalik melawannya. Islam sama sekali tidak hancur. Nabi Muhammad SAW tidak tumbang. Justru, kabilah-kabilah Arab mulai masuk Islam. Untuk pertama kalinya, Hindun merasakan sesuatu yang asing. Ia takut kalah oleh kebenaran. Tahun 8 Hijriah, Makkah jatuh tanpa darah. Fathu Mekah. Hindun tahu jika hukum rimba berlaku. Kepalanya pantas dipenggal. Ia lalu menyamar, menutupi wajahnya, lalu berdiri di hadapan Nabi SAW dalam baiat perempuan. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Wahai Muhammad, dahulu tak ada rumah yang lebih aku benci selain rumahmu. Kini tak ada yang lebih aku muliakan selain engkau." Nabi SAW tidak membalas masa lalunya. Beliau menerima taubat Hindun. Dalam satu hari, dendam puluhan tahun runtuh oleh ampunan. Sumber hadis riwayat Ahmad dan Sirah Ibnu Hisam. Setelah taubat, Hindun yang masuk Islam, tetapi tidak pernah melupakan dosa-dosanya. Ia ikut menyemangati kaum muslimin di perang Yarmuk. Kali ini melawan Romawi. Bukan dengan dendam, tetapi dengan iman yang keras. Seolah ia ingin menebus setiap tetes darah yang dulu ia tumpahkan. Ia hidup sederhana. Ia wafat di masa Khalifah Said Umar bin Khattab. Sejarah tidak menghapus masa lalunya, tetapi Islam mencatat keberaniannya untuk berubah. Sumber Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, Ibnu Hajar, Tarikh Al-Tabari Jilid 4. Hindun binti Utbah adalah bukti bahwa manusia bisa menjadi sangat jahat dan bahwa rahmat Allah jauh lebih luas. Islam tidak memutihkan sejarahnya, tetapi Islam membuka pintu taubat.